mereka terlebih dahulu mendapatkan bola. Dan penalti inilah dia line up dari Persisam Samarinda Asuhan Sartono Anwar. Ya, kita lihat di sini dengan komposisi tua dan muda. Kita lihat di sini Jangka sebagai pemain jangkar di belakang, sementara Aldair Makatindu, satu debutan yang sangat baik, diturunkan sebagai striker, dan juga Bayu Gatra tadi. Dan kekuatan dari Sriwijaya FC asuhan Kashar tadi. Ya, betul sekali. Kita di sini Ferry tidak diturunkan, Rifki Mukodomkit diberikan kesempatan untuk bermain dari menit awal. Sementara lihat komposisi Mahyadi, Taufik di sebelah kanan, dan juga Diogo, satu pemain yang menurut saya juga satu pemain baru yang sangat baik untuk bisa berada di lini pertahanan. Ya. Dan ini dia warna dari kebersamaan yang luar biasa dari tim juara Sriwijaya FC dan Mitra Sepak Bola. Inilah dia kick off babak pertama final Internal Cup 2012 dari Stadion Manahan, Solo. Persisam Samarinda dengan jersey away mereka putih bergaris biru menyerang dari sisi sebelah kiri menuju kanan layar kaca Anda. Dan tim juara Indonesia Super League Sriwijaya FC juga dengan kostum tandang mereka hitam bergaris kuning akan menyerang dari sisi kanan menuju kiri. Bokai Edi Fodai lepaskan sebuah umpan tadi yang masih belum bisa menggapai rekannya. Ahmad Jupe Juprianto. Diogo. Square pass kepada Abdul Rahman. Mahyadi. Satu-satunya muka lama yang masih berada di lini pertahanan inti dari Sriwijaya FC, Mahyadi Panggabean. Salah satu penampil terbaik di turnamen pramusim M. Robi. Suasana dari bench Sriwijaya FC. Lempar ke dalam, tekanan coba langsung diberikan oleh para pemain Sriwijaya FC untuk menekan lini pertahanan Persut Mahakam. Sebuah pelanggaran nampaknya terhadap Robi oleh Tantan. Ya, ini juga pemain yang menurut saya juga pemain yang memberikan suatu penampilan yang cukup luar biasa Ya. untuk Sriwijaya FC. Melihat penampilan Tantan yang sangat sporadis sebagai seorang striker dan pengobrak di depan yang sering sekali mengacaukan dalam pertahanan lawan dengan kecepatannya yang menurut saya di atas rata-rata. Seperti biasa di awal pertandingan, Persisam Samarinda berupaya untuk menganalisa dan juga menguasai bola selama mungkin, melihat reaksi dari sang tim lawan. Untuk malam hari ini di partai final Sriwijaya FC tentunya mereka hadapi cukup menarik, menurunkan dua defensive midfielder di sana, Ponario dan juga Ali Kadafi, nampaknya untuk menghentikan kecepatan yang dimiliki oleh Persisam Samarinda terutama dari counter attack V. Ya, namun kita melihat sini Ali justru sepertinya lebih berperan sebagai seorang playmaker, ditopang dengan Ponario yang lebih banyak bermain sedikit bertahan. Robi menjelajah masuk menuju lini pertahanan Sriwijaya FC, terpotong tadi upaya dari Robi. Lansine Kone, Supriyono kembali ke belakang, Pierre Yangka. Umpan melebar kali ini pada rekannya di sisi sebelah kiri, Sumardi. Coba lakukan true pass tadi, kerjasama yang cukup apik kali ini. Ferdinand Alfred Sinaga mengancam Diogo. Berhati-hati tim juara ISL Sriwijaya FC mengawasi pergerakan dari Ferdinand Alfred Sinaga. Begitu cepat kerjasama dengan Sumardi kali ini. Masih bertahan kaki Ahmad Juprianto. Ponario Astaman coba bangun serangan bagi Sriwijaya FC. Sayang, terlalu panjang tadi umpan dari Ponario. Dan terlalu terburu-buru. Satu hal yang sangat menarik di sini kita melihat bagaimana seharusnya nanti kedua pemain gelandang dari kedua tim yang juga baru saja dibeli, Ali Kadafi di Sriwijaya FC dan juga Lansine Kone di kubu dari Persisam yang akan berkreasi untuk memberikan kontribusi, terupas dan juga serangan, mengatur tempo permainan dari masing-masing tim yang akan lebih banyak berperan nanti. Dian Irawan mencari pergerakan rekannya tadi. Ada sebuah kontak terjadi tepat di ujung kotak penalti. Aldair Makatidu nampaknya. Ya, ada dorongan tadi dari Aldair terhadap Diogo. Ini ada satu pemain juga yang bersinar di ajang pekan olahraga nasional yang juga mereka juarai bersama dengan Bayu Gatra. Betul sekali. Dan ini kita di sini bagaimana Bayu Gatra juga sebagai pemain muda yang mempunyai kemampuan yang akhirnya bisa mendapatkan posisi sebagai pemain utama sekarang di tim Persisam. Salah satu rising star yang harus kita waspadai sepanjang musim baru nanti akan bergulir. Bayu Gatra tampil sangat luar biasa dengan kinerja tanpa lelah. Mahyadi tadi buang bola ke depan, Ponario Astaman
Ahmad Juprianto under pressure dari Dian Irawan. Bayu Gatra. Upaya pertama dari pemain muda ini belum bisa mengancam gawang dari Rifki Mokodompit. Iya, sangat positif apa yang dilakukan oleh Bayu Gatra. Kita lihat di sini dengan posisi dari Rifki yang agak sedikit meninggalkan gawang ya. Bayu melakukan tendangan tidak terlalu keras memang. Volley ya, namun masih di atas gawang dari Rifki. Kita masih ingat di partai semifinal menghadapi Persib Bandung, begitu dominannya seorang Bayu Gatra mengobrak-abrik Nasir Al-Sebai. Gawal ini pertahanan dari Persib Bandung kewalahan menjaga pemain muda ini, dan ada sebuah kontak dengan siku nampaknya terhadap bagian wajah dari Ali Kadafi. Ya, dari kaki dari Supriyono terlalu tinggi sehingga mengenai wajah dari Ali Kadafi. Ini dia. Tidak ada maksud untuk melakukan pelanggaran, namun memang kita lihat tadi Ali berusaha muncul bola dari belakang sehingga Supriyono sudah terlanjur untuk mengangkat kaki. Ancaman pertama dari set piece terhadap gawang Usman Pribadi. Nampaknya Ponario Astaman, kapten kesebelasan, akan melakukan umpan menuju kotak penalti. Masih dapat digapai di udara dengan baik tadi oleh Usman Pribadi. Tekanan dari kaki Ponario Astaman. Serangan kilat ini dia menjadi trademark dari Persisam. Mudah dibaca tadi. Ya, terlalu deras tadi kita lihat running gitu bola yang dilakukan oleh Ferdian Sinaga sehingga mampu dipotong. Cukup menarik apabila kita melihat pemain-pemain muda yang bermain di ajang Inter Island Cup ini, karena kita lihat memang mereka sama sekali tidak begitu canggung untuk menghadapi para pemain senior yang sudah terlebih dahulu mempunyai pengalaman atau jam terbang yang cukup banyak di sepak bola Indonesia. Kita lihat seperti bagaimana Bayu, bagaimana juga Aldair, dan juga ada nama-nama seperti Dian Irawan yang juga mungkin ini adalah ajang pertama mereka untuk bisa bermain sebagai pemain utama di dalam tim Persisam. Kredit juga bagi pelatih Sartono Anwar, memberikan kesempatan bagi para pemain muda ini untuk menunjukkan kualitas mereka pada partai pramusim Inter Island Cup tentunya. Dan pada TC yang mereka lakukan di Yogyakarta hingga tanggal 21 kemarin, kekompakan tim menjadi salah satu urusan terpenting bagi Sartono Anwar untuk memblend in pemain muda dan pemain tua. Dan Bayu Gatra kembali, sebuah serangan kali ini Persib Mahakam. Crossing coba ditujukan menuju kotak penalti, dan nampaknya handball tadi setelah upaya clearance dari Abdul Rahman. Begitu mobile, begitu luar biasa pergerakan dari pemain yang satu ini, selalu merepotkan konsentrasi dua center back, terutama dari seorang Abdul Rahman. Ya, memang Bayu lebih banyak bermain di sektor sayap kanan. Dia beroperasi di sayap kanan di mana memang dia selalu dapat terlepas. Sultan sama kali ini mendapatkan bola bagi Sriwijaya FC. Tantan lepas ketembakan Tantan, kencang, deras, namun sayang sekali masih tipis berada di samping gawang dari Usman Pribadi. Tadi upaya dari Tantan. Ya, kita lihat satu tendangan memutar badan yang agak sedikit sulit sebenarnya dilakukan oleh Tantan, namun kita lihat tendangan yang begitu keras belum mengarah kepada gawang Usman Pribadi. Ini dia diawali dengan satu kesalahan dari Usman yang lepas dalam menangkap bola. Iya. Sultan sama memberikan back pass, dan ini dia dengan yang tingkat kesulitan yang cukup lumayan, tendangan yang tidak mengarah ke gawang. Cukup baik usaha dari Tantan. Di luar karakter dari Usman Pribadi tadi, kesalahan dengan melepaskan bola di bawah tekanan dari Sultan Sama. Dan kali ini peluang lagi Persib Mahakam. Ferdinand Sinaga merangsek masuk. Sinaga, tendangan kencang masih dapat diblok tadi. Dua kesebelasan di pembukaan 9 menit pertama melakukan silih berganti serangan, dan tentunya nilai tontonan yang menarik bagi mitra sepak bola di rumah. Sebuah partai final dengan khas permainan terbuka. Robi kali ini sedikit terlepas dari first touch dari Robi. Supriyono dari sisi sebelah kiri pertahanan Sriwijaya FC. Kita lihat luar biasa kinerja dari Ponario Astaman melihat ancaman dari Supriyono tadi. Ya, cukup bersih kita lihat tackling dari Ponario sehingga mampu mementahkan sementara serangan dari Persisam walaupun masih ada kesempatan di sini. Aldair kembalikan kepada Supriyono. Lemparan ke dalam nampaknya bagi Sriwijaya FC. Aldair, Bayu Gatra, tembakan yang masih dapat dihalau, dan menarik. Nampaknya wasit Dodi Setia melihat adanya sebuah pelanggaran terhadap Bayu Gatra tepat di tepi kotak penalti dari Sriwijaya FC. Ya, Ali Kadafi tadi dianggap melakukan pelanggaran dari belakang, di mana tadi Bayu Gatra berusaha untuk melakukan satu tendangan, namun
diganggu oleh Ali Kadafi sehingga tadi Bayu Gatra terjatuh. Disinilah peluang yang cukup baik dari posisi yang sangat ideal untuk bisa mengeksekusi dengan kaki kiri, di mana kita tahu di sini kemampuan dari Ferdinand Sinaga yang akan mengambil nampaknya, ataupun juga ada Lensin Kone. Supriyono pun juga punya tendangan yang cukup baik. Ada gangguan tadi ketika Bayu Gatra lepaskan eksekusi tembakan menuju gawang dari Rifki Mokodompit. Jarak yang sangat ideal untuk mengancam gawang Sriwijaya FC. Pagar hidup coba diatur oleh Rifki. Begitu banyak Algojo, Pierre Yangka, Ferdinand Sinaga juga berada di sana menghadapi bola bagi Pesut Mahakam. Jarak yang sebenarnya sangat ideal bagi seorang Ferdinand Sinaga melepaskan tembakan curve tentunya, ataukah power dari Pierre Yangka yang menjadi opsi bagi Pesut Mahakam. Kita nantikan momen yang sangat krusial di pembukaan 10 menit pertama ini. Wasit Dodi Setia masih belum puas dengan pagar hidup yang berada di depan dari gawang Sriwijaya FC. Kita lihat reaksi dari Kone dan Diogo. Provokasi dilakukan oleh Diogo. Ferdinand Sinaga masih membentur dan membentur tiang gawang. Akan langsung mengejutkan Sriwijaya FC setelah rebound berhasil dieksekusi dengan baik oleh Lansine Kone. 1-0 Pesut Mahakam memimpin. Ya, kita lihat di sini bagaimana kesalahan dari seorang Rifki Mokodompit yang lepas menangkap bola, dan kita lihat tidak disia-siakan oleh Lensin Kone yang langsung melakukan tendangan begitu keras dan masuk ke gawang Rifki Mokodompit. 1-0 untuk sementara Persisam unggul atas Sriwijaya FC. Mind games yang diberikan oleh Lansine Kone terhadap Diego tadi mengganggu konsentrasinya sehingga dia tidak membaca pergerakan dari Kone. Bola rebound tadi langsung dilesakkan dengan sangat jitu oleh pemain yang satu ini. Ya, ini dia kita tendangan Ferdinand yang tidak begitu keras sebenarnya, namun di sini tangkapan yang tidak begitu sempurna. Ya, dan bang, tendangan yang begitu keras dari Kone masuk ke sudut gawang dari Rifki Mokodompit. Deflection tadi yang justru menyulitkan Rifki. Dan bola jatuh kepada kaki Kone, mantan pemain Raja Casablanca ini dengan sangat tenang melesakkan bola keunggulan kembali dari tim Pesut Mahakam. Gol kedua bagi Kone setelah gol pertamanya ketika Pesut Mahakam menang atas Persib Bandung. Ya, kita lihat bagaimana reaksi dari Mr. SA Sartono Anwar yang langsung dipeluk oleh para pemain-pemain yang ada di bangku cadangan. Start yang menjadi dambaan dari Sartono Anwar, unggul terlebih dahulu dari sang juara Indonesia Super League Sriwijaya FC di menit ke-10. Lansine Kone. Sebuah tackling cukup keras tadi terhadap Tantan. Sangat keras dan ya sangat wajar untuk mendapatkan kartu kuning. Kita lihat tackling yang dilakukan oleh Joko Sidik. Ya, Joko Sidik tadi mendapatkan kartu kuning. Berupaya langsung membalas tentunya Sriwijaya FC setelah tertinggal tadi. Salah satu kesempatan lagi dari posisi set piece untuk mengancam gawang Usman Pribadi. Sebuah bola ditujukan kepada Buakai Edi Fodai, masih dapat dihalau lini pertahanan Pesut Mahakam. Sultan Sama ditutup oleh dua pemain dari Persisam Samarinda. Di antaranya Sumardi tadi yang mengamankan lini pertahanan. Umpan jauh ke depan kembali. Sebuah serangan kilat coba dibangun tadi. Beruntung masih ada Diogo di sana. Pemain kelahiran Sao Paulo, Brazil yang sekarang membela Timor Leste. Ya, cukup cepat si counter attack dari anak-anak Persisam. Mengandalkan pemain-pemain muda yang mungkin saja di luar dugaan dari para pemain SFC. Mereka mempunyai penampilan yang tidak kalah dari para seniornya. Betul. Tidak takut bermain lepas dan langsung menyerang. Sejak menit pertama menjadi salah satu kunci keberhasilan Persisam untuk sementara mengungguli Sriwijaya FC. Robi, tembakan kencang kembali. Sejauh ini para pemain Sriwijaya FC masih kesulitan untuk menguasai lini tengah pertandingan. Tantan, seorang diri di depan, bergerak sangat lincah. Tantan! Datar, keras, dan mengarah langsung menuju gawang Rifki tadi. Masih tipis nampaknya, belum bisa mengganggu jaga gawang Usman Pribadi. Iya, kita lihat kemampuan speed dan juga skill yang dimiliki Tantan sangat baik kita di sini. Lakukan gerakan yang bisa menipu Joko Sidik. Namun tendangannya sangat keras, menyusur tanah, namun sayang sekali di samping gawang dari Usman Pribadi. Iya. Pemain yang memiliki ciri khas kerja keras, Tantan selalu merepotkan lini pertahanan tim lawan, dan ini menjadi respons yang sangat positif dari sang juara Indonesia Super League tentunya. Kita masih belum melihat peran dari Buakai Edi Fodai.
Aldair maka Wow. kiri. Sangat baik skill yang ditunjukkan oleh Aldair tadi. Sudah dapat dipatahkan oleh Diogo. Ponario Astaman sangat cermat. Berikan umpan terobosan tadi, namun lagi-lagi Djoko Sidik. Blocking yang sangat jitu tadi. Lempar ke dalam bagi Sriwijaya FC. Ahmad Juprianto. Sedikit ruang bagi Ahmad Juprianto untuk memberikan umpan pendek tadi, namun lagi-lagi mentah di kaki Sumardi. Iya, agak sedikit memaksa tadi Juprianto untuk melewati 2 pemain. Sementara kita lihat sudah ada Sultan sama sebenarnya bergerak. Ya. Sumardi memiliki karakter yang sedikit berbeda dengan Supriyono di sisi sebelah kanan wingback dari Persisam. Betul. Dan saya agak sedikit surprise memang melihat atau juga menyikapi komentar dari Adi tadi bahwa Fodai sejauh ini tidak terlihat perannya yang begitu signifikan. Karena kita lihat memang Fodai terlalu banyak sedikit turun ke daerah permainan atau lapangannya sendiri. Sementara kita melihat hanya meninggalkan seorang Tantan di depan. Ini yang mungkin agak sedikit membuat jarak antara Tantan dan juga Fodai terlalu jauh. Kembali kartu kuning bagi para pemain Persisam. Sangat tegas dan begitu cepat memberikan kartu kuning. Wasit Dodi Setia melihat pelanggaran yang terjadi dari Supriyono tadi nampaknya cukup keras terhadap Ali Kadafi. Iya. Betul sekali. Sangat keras. Dengan menggunakan stat sepatunya, Iya. langsung melakukan tackling yang begitu keras terhadap kaki dari Ali Kadafi. Dua pemain bertahan dari Persisam, Djoko Sidik dan juga Supriyono sudah mengantongi kartu kuning. Harus berhati-hati tentunya. Serangan kali ini Sriwijaya FC dari kaki Ponario Astaman. Sebuah terupas cepat menuju Tantan. Harus berhati-hati Supriyono. Kembali sebuah pelanggaran tadi. Ya, kita lihat di sini pergerakan membuka ruang yang dilakukan oleh Tantan cukup baik. Dan kita di sini ada protes dari Pierre Jangka yang mungkin yang menganggap Tantan terlalu gampang untuk terjatuh. Ini kita akan lihat. Ya, memang ada sedikit gangguan dari Supriyono terhadap kaki dari Tantan. Walaupun tidak terlalu keras, namun ini sudah dianggap oleh wasit merupakan satu pelanggaran yang harus diganjar dengan tendangan bebas. Dan dari sudut yang cukup menguntungkan ada 3 hingga 4 pemain dari Sriwijaya FC. Di posisi far post di sana ada Waka Edi Fodai, Tantan, Ali Kadafi mencoba menyambut umpan nampaknya akan dilepaskan oleh Ponario Astaman. Harus fokus di lini pertahanan. Oh, sayang sekali. Ponario justru mencoba mencuri di sisi near post tadi. Belum maksimal skema penyerangan dari Sriwijaya FC, belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kashar tadi. Dan tentunya dengan banyaknya juga perubahan di lini depan membutuhkan sedikit waktu bagi 2 pemain baru untuk tune in. Sekarang kita melihat adanya pergeseran dari para pemain Persisam di mana Ferdinand The Dragon berpindah bermain di sektor sayap kanan tadi. Ali Kadafi. Kembali Ponario Astaman sebagai motor bermulanya serangan Sriwijaya FC. Gagal tadi salah umpan, mendudukan kepada Supriyono dan cukup terbebas kali ini Ferdinand Sinaga. 3 lawan 1. Ferdinand Sinaga dapat dibaca dengan apik tadi oleh Abdurrahman. Ya, kedua pemain yang pernah bersama memperkuat tim SEA Games Indonesia yang harus sekarang bermain untuk membela klub masing-masing. Irianka jauh ke depan. Kembali Abdurrahman dan nampaknya dilihat sebagai sebuah pelanggaran tadi. Betul. Dan kembali dengan Ferdinand Sinaga. Kecepatan menjadi salah satu senjata bagi Ferdinand dan juga finishing touch-nya yang cukup mematikan di dalam kotak penalti. Tidak berpikir panjang, manajemen dari Persisam langsung men-sign pemain yang satu ini. Kembali kita dari sini, raut wajah dari seorang Rifki Mokodompit yang akan kembali mendapat ancaman
dari posisi yang tidak terlalu jauh berbeda dari gol yang tercipta tadi Adi. Dan sang Algojo kembali dipercayakan kepada Ferdinand Alfred Sinaga. Memberikan kode nampaknya kepada salah seorang rekannya, Kone di sana. Masih dapat dilakukan sebuah clearance tadi oleh backline Sriwijaya FC. Yeryanka. Melebar kali ini Bayu Gatra. Kone yang dituju. Masih ada Ferdinand Sinaga kuasai bola bagi Pesut Mahaka. Mencari ruang tembak kali ini. Ferdinand Sinaga. Tinggi dan melambung jauh. Di atas gawang dari Rifki Mokodompit. Upaya dari Ferdinand. Ya, terlalu memaksa kita lihat di sini Ferdinand untuk melakukan tendangan. Sementara itu kita lihat ada pergerakan dari Supriyono yang sudah membuka ruang untuk meminta bola. Ya. Namun keputusan Ferdinand melakukan tendangan tidak terlalu maksimal ke arah gawang Rifki Mokodompit. Ini dia, Fodai. Jarang sekali dia mendapatkan bola nih. Kita melihat permainan dari Fodai agak sedikit susah untuk memberikan solusi. Baik sekali veteran dari Sultan Sama melepaskan diri dari dua kawalan pemain Persib Mahakam. Play on. Tidak dilihat sebagai sebuah pelanggaran dan sangat cermat nutmeg dari Lansine Kone tadi. Betul. Sumardi, serangan kembali dilepaskan oleh Persib Mahakam. Bayu Gatra kali ini coba melewati Diogo. Baik sekali kinerja dari para pemain Persib Mahakam dan terlepas. Aldair. Sayang sekali. Banyak sekali pemain bertahan tadi. Kita lihat tadi bagaimana kemampuan dari seorang Aldair dengan skill individu yang sangat-sangat mumpuni. Kecerdikannya juga bermain wall pass dengan Bayu Gatra yang memang sudah terlihat semenjak mereka bermain bersama di PON. Kembali terbukti dengan begitu baik. Lepaskan tembakan langsung Supriyono. Luar biasa anak-anak Persib Mahakam beraksi, terutama dari kaki Bayu Gatra dan juga Aldair Makatidu, pemain terbaik ISL U21. Ya, ini dia. Akan gol fenomenal juga sih ketika menghadapi Persib Bandung. Betul sekali. Dan ketika melawan Persib Bandung juga gol yang menurut saya sangat-sangat spektakuler. Dengan satu sentuhan. Ali Kadafi coba keluar dari tekanan para pemain Persib Mahakam. Buakai Edi Fodai jauh turun ke belakang. Outlet pass pada Sultan Sama dan harus dilanggar tadi. Yeryanka nampaknya yang memotong, ataupun Sumardi memotong langkah dari Sultan Sama. Terburu-buru kembali, betul Adi. Kembali terburu-buru kita melihat di sini sebagai kesempatan mereka untuk bisa membuat satu serangan yang bisa mengancam pertahanan dari Persisam, namun kita lihat selalu terburu-buru. Dan ini kita lihat coach Kasar tadi yang sudah mulai turun ke garis atau pinggir lapangan untuk memberikan instruksi kepada para pemainnya. Pelatih kepala yang sangat gemilang mendapatkan rekor yang begitu indah musim lalu, tampil sempurna Sriwijaya FC di kandang mereka Jakabaring tanpa satupun kehilangan poin. Buakai Fodai nampaknya lakukan pelanggaran tadi. Masih kehilangan tandem sehatinya nampaknya Eric Wicks yang belum bisa memang diturunkan oleh Sriwijaya FC. Masih tergeletak Robi setelah beradu tadi dengan Buakai Fodai. Ya, kita melihat di sini Kasar tadi juga salah seorang pelatih yang di musim pertamanya menukangi Sriwijaya langsung mendapatkan hasil juara. Dan kita juga melihat di sini satu kesempatan sebenarnya bagi Coach Sartono untuk bisa memberikan juara bagi Persisam di pertama kali dia menjadi Takishin. Walaupun memang dengan ajang hanya Interland Cup. Sumardi. Tembakan jarak jauh Sumardi. Kencang tadi. Masih dapat dihalau oleh Rifki dan nampaknya offside ketika lakukan rebound. Ferdinand nampaknya. Kita melihat di sini ancaman dari para pemain Persisam bukan hanya dari para pemain depan, bahkan juga lihat Sumardi tendangan menyusur tanah yang sangat keras dan kembali tangkapan atau juga blocking dari Rifki yang sedikit berbahaya apabila memang tadi Ferdinand onside. Cukup mengejutkan memang langkah dari Kasar tadi, lebih mempercayakan Rifki di partai puncak Interland Cup ketimbang dengan Ferry Rotinsulu. Betul. Terlepas kali ini. Beruntung tadi dengan cepat Usman Pribadi membaca ancaman dua pemain menyerang dari Sriwijaya FC terutama Tantan. Yeryanka, Dian Irawan.
Oh, kontrol tidak cermat dari Dian Irawan. Recovery yang cukup baik melebar sisi sebelah kiri Sumardi kali ini. Pelanggaran oleh Aldair nampaknya. Ada sesuatu hal yang mungkin agak sedikit tidak berkembang di permainan Sriwijaya FC, di mana memang kita lihat ada dua pemain gelandang bertahan di situ, ada Ahmad Jufrianto dan juga Ponario. Ya. Sementara Ali Kadafi memang yang berperan sebagai seorang playmaker, namun jarang sekali adanya pergerakan dari sektor sayap sebelah kiri Betul. yang dilakukan oleh para pemain Sriwijaya. Walaupun memang kita tahu di situ ada Mayadi, namun selain Mayadi, pergerakan lebih banyak dilakukan oleh Tantan melebar ke sayap kiri, namun juga agak sedikit sulit untuk memberikan kontribusi passing-passing atau juga crossing ke daerah pertahanan dari Persisam. Cukup berbeda dengan penampilan di sektor kanan di mana Sultan Sama Ya. sangat produktif bermain untuk memberikan satu serangan atau juga peluang bagi para rekan-rekan di depan. Wakai Edi Fodai. Ponario Astaman bergerak mencari pergerakan rekannya kali ini. Oh, Gagal kembali tadi. Sebuah upaya yang coba dilangsungkan oleh para pemain Sriwijaya AFC dan namun sayang sekali offside nampaknya Ferdinand Sinaga. Abdurrahman, pemain yang memulai karirnya juga bersama Persita, lalu bersinar juga di Pelita Jaya. Pelanggaran oleh Tantan tadi. iya, satu pelanggaran dari Tantan terhadap Denny Irawan. Pemain muda juga yang kita lihat bermain sangat eksplosif di sektor tengah. Diogo menjadi bayangan dari seorang Aldair Makatidu, selalu mengikuti pergerakan pemain muda yang satu itu. Pierre Yaga umpan jauh ke depan, lebih dekat kepada Diogo tadi. Abdurrahman kembali terlalu terburu-buru. Berusaha mengendalikan tempo permainan, sedikit memperlambat para pemain dari Persisam Samarinda setelah unggul 1-0 tentunya. Mencoba juga menjaga clean sheet gawang mereka. Rekor defensif yang cukup fenomenal dari tim Persut Mahakamping Betul. sepanjang Internal Cup. Di Sempat mana- diragukan ketika Joko Sidik dipercaya menjadi starter, namun tampil sangat prima bagi tim Persut Mahakam. Iya, memang dengan keberadaan Pierre Jangka sebagai pemain senior di sektor pertahanan dan juga M. Robi, saya melihat di sini memang satu penampilan cukup baik. Oh, bagi empat pemain bertahan dari Persisam, di mana di kanan juga ada Supriyono, di kiri juga karena di situ ada Joko Sidik. Sebuah pelanggaran tadi, hadangan ilegal dari Oh. Ahmad Juprianto masuk dengan kaki kanan tadi. Salah satu cara memang yang kerap dilakukan pemain-pemain defense untuk bisa menghentikan pemain yang cukup cepat gerakannya nih. Kembali tekanan dari set piece. Kali ini free kick di area yang agak jauh, namun tentunya harus fokus lini pertahanan dari Sriwijaya AFC. Meminta kartu Iya. tadi Sartono Anwar. Pierre Yaga bukan tidak mungkin akan melepaskan tembakan kejutan. Pierre Yaga kencang tadi, tepat mengarah kepada dada Abdurrahman. Kembali ancaman kali ini Aldair. Oh, Tembakan yang masih dapat diblok tadi oleh Diogo nampaknya. Upaya dari Aldair Makatindu. ya kita lihat beberapa kali pemain Persisam mempunyai kesempatan di dalam kotak penalti untuk melakukan tendangan walaupun masih ada blocking dari para pemain Sriwijaya. Namun ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya apabila kerap sekali terjadi para pemain Persisam mampu untuk bisa melakukan tendangan di daerah kotak-kotak penalti pemain Sriwijaya. Harus jatuh bangun Aldair Makatindu melawan pemain-pemain senior yang memperkuat Sriwijaya FC. Hampir 30 menit berlalu, Persisam Samarinda unggul melalui gol Lansine Kone.
Upaya dari Tantan dihalang tadi oleh Pierre Jangka. Bukan pelanggaran, sangat baik tadi. Ya. Kita lihat cover yang dilakukan oleh Pierre Jangka di saat Robi yang memang sudah hampir dilewati oleh Tantan, namun kita lihat cukup baik sekali dari pengalaman yang dimiliki oleh Pierre Jangka memang, yang memang pernah memperkuat tim nasional Kamerun di ajang Piala Dunia. Betul. Dian Irawan, Ferdinand Sinaga, Kone. Oh. Sayang sekali tadi salah pengertian dengan Robi. Upaya dari Dian Irawan. Ponario Astaman dilanggar tadi. Kartu kuning kembali dilancarkan. Kembali kita lihat di sini protes dari para Persisam yang dianggap terlalu gampang wasit memberikan kartu kepada para pemain Persisam saat melakukan pelanggaran. Sementara tidak demikian tadi dengan Sriwijaya di saat kita lihat Juprianto melakukan pelanggaran terhadap Bayu Gatra. Ponario Astaman melebar kepada Mahyadi Panggabean. Umpan yang cukup berbahaya dan peluang kali ini Ali Kadafi. Tembakan masih dapat diblok. Belum berakhir serangan dari Sriwijaya FC. Ponario Astaman, Taufik Kasrun. Sebuah step ball tadi Sultan Sama yang dituju. Offside nampaknya. Ya. Kita lihat proses yang dilakukan oleh pemain Sriwijaya cukup mengancam pertahanan dari Persisam. Namun sayang sekali Sultan Sama. Ini dia kita lihat. Sebenarnya menurut saya masih onside tadi. Betul. Karena ada pergerakan tadi dari Joko Sidik yang agak sedikit terlambat. Jelas onside tadi. Ya. Positioning dari Sultan Sama ketika bola ditujukan menuju kotak penalti dari Usman Pribadi, namun linesman berpendapat lain. Joko Sidik. Robi kali ini, Pierre Jangka. Terlepas pergerakan dari Dian Irawan. Begitu percaya diri para pemain Persisam Samarinda. Crossing Supriyono kali ini dapat dihalau tadi oleh Diogo. Belum berakhir serangan. Kembali Sumardi. Memilih untuk melepaskan tembakan langsung dari jarak yang cukup jauh dari Sumardi. Belum mengancam gawang Sriwijaya FC. Namun lagi-lagi pergerakan para pemain Persisam merepotkan lini pertahanan Sriwijaya FC. Berkali-kali dengan mudah dapat berkreasi, membuat passing 1-2 true pass yang begitu terukur. Dan kembali anak muda Bayu Gatra. Tidak ada pilihan lain kecuali mengamankan bola menuju tepi lapangan oleh Diogo tadi. Cukup menarik kita di sini transisi dari para pemain Persisam yang cukup cepat tadi. Ya. Kita lihat di saat bola-bola rebound, transisi dari pemain bertahan yang memang kerap sekali bermain di bawah. Seperti Sumardi tadi lakukan, dia cepat untuk naik ke depan dan mendapatkan peluang sedikit saja melakukan shooting. Dia pasti akan melakukan cobaan tendangan dari jarak jauh yang memang kadang bisa mengancam gawang dari Rifki Mokodompit. Buakai Edi Fodai harus jauh turun ke belakang. Salah satu kunci sukses nampaknya bagi Persisam di babak pertama adalah ketika Buakai Fodai harus dengan sangat jauh turun ke belakang. Saya setuju Adi, karena kita di sini tekanan dilakukan oleh para pemain Sriwijaya jelas terlihat hanya dari Sultan Sama maupun juga dari Tantan. Sementara di peluang kali ini Ali Kadafi terlepas. Ali Kadafi penyelamatan dengan kaki tadi yang sangat gemilang dari Usman Pribadi menyelamatkan gawang dari Persisam Samarinda. Iya, satu kesempatan di sini dilakukan oleh Ali Kadafi. Kita lihat perubahan posisi yang didapat oleh Ali Kadafi, mendapatkan peluang melakukan tendangan, namun sayang sekali tendangannya sangat lemah. Ini juga hampir saja kesalahan dari Robi. Ya, namun tendangan dari Kadafi tidak terlalu keras dan masih dapat dihentikan dengan kaki oleh Usman Pribadi. Ini dia bukan seorang Edi Fodai yang mendapatkan peluang seperti ini, justru malah pemain gelandang yang mendapatkan peluang ini. Jelas terlihat bahwa memang satu kerugian di saat Fodai bermain terlalu jauh, turun ke daerah permainannya sendiri. Tentunya menjadi perhatian tersendiri bagi Coach Kasar tadi. Betul. Dan harus memberikan instruksi khusus kepada Buakai Edi Fodai. Karena sejauh ini tidak menjalankan perannya dengan baik dan jauh dari standar yang biasa dia terapkan di Persiwa Wamena.
memang pada saat dia bermain untuk Persiwa, kita lihat di situ ada tandem yang cukup mumpuni, yaitu Eric Wicks yang kerap memberikan bola-bola yang sangat memanjakan bagi Fodai. Namun mungkin sini kepercayaan dari Fodai kepada para rekannya mungkin yang belum begitu Betul. timbul, sehingga dia akhirnya berusaha untuk datang dari bawah untuk mencari bola. Cukup cermat tadi link up play antar lini Sriwijaya FC. Namun sayang upaya dari Sultan Sama masih gagal tadi. Crossing Taufik Kasrun, sebuah heading lepas Tantan. Kembali ke gawang dan dua pemain Sriwijaya FC gagal memasukkan bola ke gawang yang sudah menganga tadi. Iya, luar biasa sekali dari sini peluang yang dimiliki sebenarnya oleh para pemain Sriwijaya ya. Saat ini Edi Fodai seperti berebut dengan Sultan Sama tadi untuk melakukan tendangan bola, sehingga akhirnya bola dianggap sudah keluar dan wasit menunjuk sepak pojok. Ini dia Tantan, usahanya kembali dihentikan oleh Kone tadi. Ini dia rebutan dari kedua pemain antara Fodai dan juga Sultan Sama, dan dianggap wasit tadi sudah terlebih dulu keluar bola. Dan juga bantuan dari tiang gawang menyelamatkan gawang dari Persisam. Buakai Fodai yang dituju tadi menuju tiang jauh dan side netting. Masih belum berhasil para pemain Sriwijaya FC, namun Tantan sebagai instigator bermulanya nampaknya comeback yang coba dilakukan oleh Sriwijaya FC. Iya, memasuki menit-menit akhir kita lihat tekanan demi tekanan dilakukan oleh para pemain Sriwijaya FC. Heading yang jauh dari Fodai mengarah ke Tantan, namun Tantan memaksakan diri sebenarnya melakukan heading langsung ke gawang, sehingga bola hanya menerpa jaring samping dari gawang Usman Pribadi. Reaksi dari bench Sriwijaya FC. Memasuki 9 menit terakhir di waktu normal babak pertama, Sriwijaya FC berupaya menjawab ketertinggalan. Upaya demi upaya sudah coba dilakukan, dan terakhir tadi Tantan belum bisa mengarahkan headingnya menuju gawang Usman Pribadi. Tampak gelisah Sartono Anwar melihat anak asuhnya mendapatkan tekanan dari juara Indonesia Super League musim lalu. Harus berhati-hati. Kita lihat Joko Sidik kembali melakukan pelanggaran terhadap Tantan. Mario Astaman, pergi cepat tadi dilakukan Sultan Sama mencari ruang. Kali ini Sultan Sama dan Tantan bekerja sama. Ada Ahmad Juprianto datang membantu, namun terpotong di kaki Emrobi. Berbahaya kali ini sudah serangan balik. Aldair Makatidu melebar kepada Ferdinand Siaga dan sayang sekali sepersekian detik terlalu cepat tadi Ferdinand nampaknya. Ya, untuk kesekian kalinya Ferdinand dianggap telah berdiri pada posisi offside. Ali Kadafi silih berganti jual beli serangan terjadi di Stadion Manahan Solo di hadapan 15.000 penonton. Partai final Internal Cup memasuki 8 menit terakhir di babak pertama. Buakai Edi Fodai coba kerjasama 1-2 dengan Sultan Sama kali ini. Baik sekali lagi pengamatan dari Emrobi terhadap pergerakan yang coba dilakukan oleh Sultan Sama. Menaikkan tempo permainan, menekan lini pertahanan Persisam Samarinda, dan dari sepak pojok nampaknya Abdurrahman melakukan akuisisi masuk menuju kotak penalti dari Usman Pribadi. Taufik Kasrun mencoba mengentarkan jala. Mahyadi, umpan crossing dapat diblok Supriyono tadi. Bola jatuh pada kaki Ponario Astaman. Belum berakhir tekanan dari Sriwijaya FC. Namun lagi-lagi seolah-olah Ponario menjadi seorang pemain yang terlalu terburu-buru pada babak pertama ini. Kembali kita lihat kolektivitas defense yang sangat baik dari Persisam di saat Ponario tadi mendapatkan bola. Semua pemain langsung naik untuk memberikan tekanan, sehingga akhirnya agak sedikit sulit bagi seorang Ponario untuk bisa memberikan umpan. Sehingga akhirnya tadi Taufik Kasrun terperangkap pada posisi offside. Para pemain cadangan dari Sriwijaya FC, Ferry dan juga tadi ada Fahrudin di sana, harus masih menunggu gilirannya untuk bermain. Juga ada nama Fandi Mohtar yang nampaknya sudah bergabung dengan tim. Betul. Pemain juga yang pernah memperkuat Persisam, yang mungkin apabila diturunkan akan memberikan atau juga menunjukkan kepada Persisam bahwa dia juga mungkin tidak pantas untuk dicoret. Crossing dia ini rawan tadi, hampir saja dapat digapai oleh Aldair Makatindu. Lempar ke dalam bagi Pesut Mahakam. Bayu Gatra coba lepaskan diri dari tekanan Mahyadi tadi. Sepak pojok nampaknya bagi Persisam Samarinda.
Ya agak sedikit kewalahan kita di sini Mahyadi yang harus bergantian menghadapi pemain yang berbeda. Ya. Bayu Gatra dan juga Ferdinand Sinaga yang kerap sekali bertukar posisi untuk sedikit membuat bingung pertahanan daripada Sriwijaya FC. Sepak pojok akan dilakukan oleh Ferdinand Sinaga. Ada beberapa target, tentunya diantaranya adalah Aldair dan juga ada Robi di sana. Taufik Hasrun membayang-bayangi Aldair. Sudah dilakukan oleh Ferdinand Sinaga menuju tiang jauh tadi. Dian Irawan berdua dengan Boakai Fodai. Leon, bukan sebuah pelanggaran. Suwardi, Supriyono, Robi. Cukup berbahaya tadi Robi. Tidak ingin mengambil resiko dan kembalikan bola menuju Usman Pribadi menuju menit-menit akhir babak pertama ini. Cukup baik kita lihat Robi mendelay permainan dan memberikan bola kepada Usman Pribadi. Memainkan tempo di menit-menit akhir ini. Karena kita tahu memang di menit-menit akhir sangat rawan miss konsentrasi tadi sehingga mungkin gol banyak tercipta. Oh, peluang kali Bayu Gatra dan dengan cepat tadi Rifki membaca tekanan dari Bayu Gatra. Supriyono lempar ke dalam bagi Persisam. Bayu Gatra dapat dipotong tadi. Kembali bola dipasang Dian Irawan. Trackback yang cukup cermat. Dian Irawan mencari pergerakan rekannya. Datang membantu kali ini Ferdinand Sinaga. Kembali sebuah blok dari Boakai Fodai yang dianggap melanggar. Dan kartu kuning. Sangat cepat memang keputusan dari wasit. Betul. Protes mungkin yang berlebihan dari Fodai membuat wasit harus memberikan kartu kuning kepadanya. Kita lihat seorang striker yang bermain begitu jauh ke daerah pertahanan dan dia harus melakukan tackling untuk menghentikan tendangan yang akan dilakukan oleh Ferdinand Sinaga tadi atau Lensen Kone. Ini dia. Kone yang mendapatkan pelanggaran cukup keras dari Boakai Fodai dalam upaya mengeksekusi tembakan. Namun dalam replay terlihat sedikit mengenai bola tadi kaki dari Boakai Fodai. Begitu konsisten wasit Dodi Setia nampaknya dalam memberikan kartu kuning sangat cepat pada malam hari ini. Memberikan proteksi kepada para pemain tentunya. Setelah apa yang terjadi terhadap Sultan Sama cukup berbahaya ketika Kurnia Mega melakukan pelanggaran keras di partai semifinal. Peluang akan dihadapi oleh Ferdinand nampaknya sebagai eksekutor. Mampukah Persisam Samarinda membuat kejutan kembali di akhir babak pertama dengan unggul dengan skor 2-0. Terjadi pembicaraan yang cukup serius antara Aldair, Kone dan juga Ferdinand menarik untuk disambut. Apakah Kone? Tembakan kejutan justru dilepaskan oleh Kone tadi. Namun nampaknya masih melayang di sisi sebelah kiri gawang dari Rifki. Ya, bermaksud untuk melakukan tendangan efek kaki kiri. Dengan sisi luar, namun kita lihat bola justru malah lurus dan tidak berbelok ke arah Rifki Mekodompit. Teknik yang tidak berjalan sesuai dengan harapan dari Kone. Betul sekali tadi upaya dari Lansine Kone, sang pencetak gol satu-satunya di babak pertama ini bagi Persisam Samarinda. Yang sejauh ini menjadi pembeda bagi kedua kesebelasan di partai puncak Inter Island Cup 2012. Memasuki menit-menit akhir, Persisam Samarinda masih unggul dengan skor 1-0. Begitu cepat merubah pertahanan menjadi penyerangan para pemain Persisam Samarinda. Kali ini kembali ruang tembak bagi Kone. Mencoba melihat pergerakan rekannya. Kone tidak ada overlap di sisi sebelah kiri. Pelanggaran harus dilakukan terhadap Kadafi nampaknya. Ya, kita ada pertarungan yang sangat menarik antara Kadafi dan juga Kone yang memang diharapkan bisa menjadi playmaker bagi kedua tim, bagi timnya masing-masing. Sementara saya melihat di sini potensi dari seorang Dian Irawan, pemain debutan yang bermain sangat luar biasa di sektor tengah tadi. Cukup baik bertarung melawan dua pemain senior, Juprianto dan juga Ponario Astaman. Tugas yang juga tidak mudah diemban oleh Dian Irawan menggantikan peran dari seorang Akbar Rashid. Iya, betul. Posisi yang cukup vital di lini tengah Persisam Samarinda, namun sejauh ini sepanjang Inter Island Cup berlangsung sangat fenomenal apa yang ditujukan oleh Dian Irawan.
Sebuah square pass, Abdurrahman mencoba membangun serangan dari lini pertahanan Sriwijaya FC. Konario Astaman. Ahmad Juprianto, sebuah chip ball tadi. Mudah dibaca oleh Sumardi. Dipotong oleh Diogo. Oh, Tembakan yang masih meninggi jauh dari target gawang Usman Pribadi dilepaskan oleh Diogo. ya, satu tendangan yang sangat ambisius sekali dari Diogo yang naik begitu jauh, dan kita di sini sosok dari seorang Fandi Mukhtar yang mengharapkan akan diturunkan pada pertandingan malam hari ini. Pemain serba bisa yang bisa turun sebagai defender dan juga gelandang. Fandi Betul. Mukhtar menjadi salah satu opsi yang disiapkan oleh Kashar tadi. 3 menit minimal waktu yang diberikan oleh wasit perpanjangan waktu di babak pertama. Jadi apa yang terjadi di babak pertama, tentunya skenario game plan dari Sartono Anwar berjalan dengan baik. Tim underdog Ya, Persisam Samarinda berhasil mencuri gol di menit-menit awal tadi melalui kaki Kone, dan tentunya mereka harus bertahan dan menjaga clean sheet hingga babak pertama berakhir. Upaya dari Pierre Yaga. ya memang dengan kondisi lapangan yang diguyur hujan agak sedikit merepotkan penjaga gawang apabila memang bola-bola menyusur tanah yang memang Ya. licin, sehingga juga tangkapan memang agak sedikit lepas seperti yang terjadi tadi oleh Usman dan juga Rifki Mukodompit. Aldair. Lansine Kone. Kembali Aldair Makatindu. Oh. Back heel yang tidak sempurna tadi. Diogo. Ali Kadafi. Dibuang bola langsung oleh Taufik Kasrul. Bukan sebuah pelanggaran, bola jatuh berkaki Pierre Yangka. Masih banyak yang harus diperbaiki bagi Sriwijaya FC dan juga Kashar tadi tentunya, karena selama babak pertama penyerangan mereka tidak berjalan dengan lancar dan peran Buakai Edivoda yang masih jauh dari apa yang diharapkan tentunya, Fit. Ya, tidak terlalu banyak peluang yang dimiliki oleh Sriwijaya, di mana memang kita tahu di era-era sebelumnya, di musim yang lalu, Sriwijaya sangat terkenal dengan serangan-serangan dari sektor sayap. Betul. Yang memberikan kontribusi berbahaya bagi para lawan-lawannya. Namun di sini kita lihat jelas sekali sangat sedikit justru dan sangat minim serangan dari sayap yang biasa merupakan satu serangan yang menjadikan kunci permainan Sriwijaya, sehingga jelas tidak terlihat banyaknya peluang yang terjadi. Memang dengan kehilangan para pemain-pemain yang cukup mumpuni dari Sriwijaya sedikit berpengaruh. Betul. Walaupun memang ini bukan suatu patokan bahwa ini adalah satu evaluasi terakhir bagi seorang Kashar tadi, karena memang kita tahu kompetisi sesungguhnya akan dimulai di tanggal 5 nanti, dan itulah mungkin evaluasi yang harus terus dilakukan untuk bisa memberikan suatu perubahan permainan dari Sriwijaya. Sebuah serangan mungkin yang terakhir dari Sriwijaya FC. Sepak pojok kali ini, dan Joko Sidik mengalami kendala kram nampaknya. Cepat diambil tadi. Wasit nampaknya melihat Joko Sidik masih tergeletak, menghentikan permainan untuk sementara. Bekerja keras, menghalau laju para pemain Sriwijaya FC Joko Sidik di babak pertama, terutama dari Ali Kadafi dan juga Tantan. Ya, seperti yang mengalami kram. Sepak pojok nampaknya akan diulang bagi Sriwijaya FC. Ada 1, 2, 3, 5 hingga 6 pemain Sriwijaya FC mengisi penuh kotak penalti dari Usman Pribadi. Tekanan terakhir, momen yang sangat krusial bagi Persisam untuk menjaga keunggulan 1 gol mereka. Bola dihadapi oleh Taufik Kasrun. Sudah sama! Tembakan kencang tadi. Masih meninggi, belum bisa membalas ketertinggalan dari Sriwijaya FC. Iya, sedikit terkejut juga kita bagaimana raut wajah dari Sultan Sama yang seakan-akan tidak percaya tendangannya masih meninggi di atas gawang Usman. Iya. Walaupun kesempatannya sangat terbuka untuk bisa menyamakan kedudukan. Salah satu peluang terbaik jatuh kepada kaki Sultan Sama kembali. Namun masih belum bisa menjawab ketertinggalan, dan inilah dia mitra sepak bola. Akhir dari babak pertama yang sangat menegangkan partai puncak Internal Cup 2012.
Untuk sementara gol dari Lansine Kone menjadi pembeda di antara kedua kesebelasan. Persisam Samarinda unggul 1-0 atas Sriwijaya FC di babak pertama. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tempat berlangsungnya partai Internal Cup 2012. Untuk sementara sang juara Indonesia Super League Sriwijaya FC tertinggal 1 gol dan inilah dia kick off babak kedua. Nampaknya ada pergantian pemain dari Persisam. Wahyu Kristanto diturunkan untuk menggantikan Joko Sidik yang mengalami kendala cedera di akhir babak pertama tadi. Dan Fahrudin masuk menggantikan Ali Kadafi. Off air tadi kita sempat berbicara mengenai pergantian ini dan nampaknya terjadi untuk setidaknya memperbaiki wing play dari Sriwijaya FC. Ya, tadi kita udah bahas memang Adi, mungkin di babak kedua ini Coach Kasar tadi akan menarik salah satu gelandangnya yang sudah kita tebak dari tadi. Dan ternyata memang Ali Kadafi lah yang ditarik, sehingga akhirnya memberikan kesempatan bagi Fahrudin untuk bisa bermain di sektor sayap kiri yang memang kerap membahayakan lini pertahanan lawan. Diego langsung mengamankan lini pertahanan dari Sriwijaya FC dari sebuah tekanan tadi. Sumardi pada ke dalam Lansine Kone. Pemain asal Pantai Gading yang sangat bersinar juga di klub sebelumnya, Delta Sidoarjo dan juga Raja Casablanca. Robi Bayu Gatra tidak ingin mengendorkan permainan mereka di babak kedua ini. Persisam langsung mencoba lakukan tekanan. Tantan jauh berbeda memang dari apa yang diperlihatkan oleh dua wingback Persisam Samarinda yang kerap kali rajin membantu penyerangan. Sedangkan para pemain Sriwijaya FC, terutama dari Mahyadi yang sangat berhati-hati di babak pertama, mengamati dan juga mengikuti pergerakan dari Bayu Gatra maupun Ferdinand yang kerap kali berpindah posisi. Ponario Astaman kali ini Sriwijaya FC coba bangun serangan. Diogo menjauh ke depan Fahrudin yang 7, tidak offside Fahrudin. Tantan, run yang cukup cermat dari Tantan tadi. Bokai Edi Foda yang dituju off the line. Sebuah upaya heading tadi masih bisa dihalau oleh lini pertahanan Persisam Samarinda. Belum berakhir serangan kali ini dari Sriwijaya FC. Ponario Astaman tanggung tadi umpan dari Ponario, memberikan bagi Diogo. Betul, Dik. Dan baru saja kita lihat serangan yang dimulai dari sektor sayap, di mana Fahrudin memberikan bola kepada Mahyadi dan crossing Mahyadi cukup baik mengarah ke Foda yang sekarang berdiri agak di depan tadi. Ya. Untuk mendapatkan bola-bola crossing dan headingnya masih bisa dimentahkan oleh para pemain bertahan dari Persisam Samarinda. Usman pribadi yang sepanjang turnamen paling sedikit kebobolan, Fe. Ya. Sulan Sama, mantan penggawa dari Persiba Balikpapan yang kali ini berlabuh di Laskar Wong Kito. Ya, dan satu kedewasaan dari segi permainan yang ditunjukkan oleh Sulan Sama di Sriwijaya ini, Adi. Ya. Cukup berbeda penampilannya di saat dia bermain untuk Persiba. Di sini kematangannya semakin terlihat dengan kualitas bermain bersama tim yang baru saja dia masuk. Sempat disanjung begitu tinggi oleh Peter Butler, mantan pelatih dari Persiba, sebagai salah seorang pemain Indonesia dengan visi permainan terbaik. Dengan sebuah tekanan dari Tantan, kembali dapat diamankan tanpa kompromi Pierre Yangka. Diogo Abdurrahman, kembali long ball yang menjadi opsi bagi para pemain Sriwijaya FC. Bayu Gatra motong bola tadi, coba lewati Bowakai Edi Fodai, umpan pendek Robi terpotong nampaknya mengenai tangan dari Mahyadi Panggabean. Dua arsitek berada di sisi lapangan mencoba memberikan instruksi kepada para anak asuhnya. Sumardi, sebuah crossing berbahaya dan sebuah heading tadi dari Aldair. Crossing berada di samping dari gawang Rifki. Crossingnya cukup baik sampai tadi mengarah kepada Aldair Makatindo. Namun karena mendapatkan gangguan sehingga akhirnya Aldair tidak bisa maksimal melakukan tendang atau heading dengan bebas. Ya, gangguan dari Abdul Rahman tadi. Begitu banyak pemain-pemain muda yang harus mendapat perhatian dari kita semua pencinta sepak bola Indonesia tentunya. Di Persipura juga ada nama seperti Fernando Pahabol,
dan juga pemain-pemain muda yang dimiliki oleh Persisam Samarinda tentunya akan menambah menarik dan panasnya persaingan Indonesia Super League musim depan. Sedangkan salah seorang pemain senior dan juga pemain terganteng menurut rekan-rekan di Antv, Ferry Rotinsulu, harus menunggu di bench. Pierre Yangka meneriakkan instruksi untuk naik kepada rekan-rekannya di lini pertahanan. Bermain dengan line yang cukup tinggi, mencoba menjebak offside para pemain Sriwijaya FC. Dian Irawan, Robi kali ini mencari pergerakan lagi-lagi dari seorang Bayu Gatra dengan sangat baik, dan professional foul tadi dari Abdul Rahman nampaknya yang sudah kalah speed dengan Bayu Gatra. Dan kartu kuning harga yang sangat pantas didapat oleh Abdul Rahman. Kita lihat kecepatan yang dimiliki oleh Bayu Gatra, speed pendeknya sangat mumpuni sekali sehingga seorang Abdul Rahman akhirnya tertinggal dan harus menarik baju dari Bayu Gatra. Memiliki kecepatan lagi-lagi menjadi salah satu kunci dari pemain muda Bayu Gatra. Dan kemampuannya untuk memberikan umpan juga menjadi salah satu yang sangat diuji dan dipuji oleh Sartono Anwar, pemain muda yang memiliki visi permainan yang sangat mumpuni. Kembali sebuah tekanan dari para pemain Persisam Samarinda. Set piece kali ini dihadapi oleh dua Algojo. Nampaknya Ferdinand yang kembali akan mengeksekusi bola-bola mati bagi Pesut Mahakam. Kone menempati posisi seperti biasa di antara last defender dan juga penjaga gawang. Ferdinand Sinaga mengincar tiang jauh tadi. Ya, maksudnya cukup baik tadi Ferdinand, langsung mengarahkan bola ke gawang, namun bola masih di atas Mister Gawang dari Rizky Mukodompit. Pierre Yangka, Sumardi, kerjasama pendek dengan Bayu. Kembali Sumardi kali ini. Begitu percaya diri memainkan bola, memindahkan bola dengan luasa para pemain Pesut Mahakam. Ya, sangat simpel dan juga begitu taktis, Adi, sehingga kita lihat bola tidak terlalu berlama-lama dikuasai oleh salah satu pemain dari Persisam, dan mereka lebih banyak memainkan bola one touch, two touch, dan juga wall pass yang dilakukan di babak kedua ini, di awal babak kedua cukup baik. Ahmad Juprianto, Sumardi lagi-lagi dengan tenang mengantisipasi setiap serangan dari Sriwijaya FC. Kita lihat sangat sulit bagi seorang Tantan yang harus bekerja seorang diri, yang harus berduel dengan 3 bahkan 4 pemain bertahan dari Persisam yang selalu bermain sangat kolektif dalam melakukan pertahanan. Ya. Buakai Fodai, flick on header kepada Tantan, pemain yang paling mengancam bagi gawang Persisam di babak pertama tadi. Sultan sama kali ini dari sisi sebelah kiri pertahanan. Tantan kembali terputus upaya dari Tantan di bawah bayang-bayang ketat. Siapa lagi kalau bukan Dian Irawan, salah satu kandidat man of the match mungkin pada partai kali ini. Begitu stabil permainannya di lini tengah, lini yang sangat vital di partai puncak Inter Al Cup malam ini. Mahyadi Panggabean, Ponario Astaman, dua pemain veteran mencoba bekerja sama tadi. Jauh sekali. Lalu panjang umpan yang ditujukan kepada M. Fahrudin. Ya, cukup menarik kita melihat bagaimana peran dari seorang Dian Irawan yang bermain sangat luas dan juga bisa menguasai lini tengah walaupun dia bermain seorang diri di sana. Karena kita lihat Nelson Kone yang lebih berperan banyak sekali naik ke sektor penyerangan, sehingga akhirnya memang kita lihat banyak sekali bola selalu dikuasai oleh Dian Irawan yang menjadi distributor serangan dari sektor tengah. M. Fahrudin. Ini dia, kembali kita lihat Ya, mementahkan serangan dari Sriwijaya FC. Mahyadi, Ponario. Kembali Mahyadi Panggabean. Interplay yang sangat baik. Lagi-lagi mentah di kaki Pierre Yangka tadi. Abdurrahman. Bola langsung diamankan tadi. Sayang offside Ferdinand Sinaga. Alur pertandingan berlangsung sedikitnya hampir sama dengan babak pertama. Persisam dengan kecepatan mencoba menggunakan counter attack sebagai senjata utama mereka, sedangkan Sriwijaya FC bawa possession, namun jarang sekali memiliki kesempatan di depan gawang Usman Pribadi untuk menciptakan peluang. Penjauh ke depan, Tantan sayang sekali first touch tadi yang kurang baik dari Tantan.
tidak bisa menguasai bola sepenuhnya. Ponario Astaman, kapten tim, coba memberikan inspirasi kepada rekan-rekannya di lapangan. Sultan Sama, umpan berbahaya tadi, lebih dekat kepada Usman pribadi ketimbang Buakai Edi Fodai. Masuki menit ke-56, Persisam sementara masih tetap unggul 1-0 dan sedikit ruang bagi Bayu Gatra untuk menekan lini pertahanan dari Sriwijaya FC. Bayu Gatra, oh sayang sekali. Sayang sekali memang dari Bayu tadi memberikan passing kepada Ferdinand, masih bisa dimentahkan. Ahmad Juprianto, gelandang bertahan andalan dari Sriwijaya FC. Sumardi tadi. Dengan kemampuan pemain bertahan yang sangat baik, tentunya menjadi sangat ideal skema pertandingan di babak kedua ini karena Persisam sudah unggul 1-0. Mereka nampaknya akan fokus untuk bertahan terlebih dahulu dan menjaga clean sheet gawang mereka. Tak bola sudah meninggalkan lapangan tadi sebelum diberikan kepada Rifki oleh Diogo. Pemain yang diplot untuk menggantikan Thierry Gattuso. Ya, nampak di hujan agak sedikit mulai turun cukup deras. Umpan dari Ferdinand Sinaga, sepak pojok kurang terarah tadi. Pierre Yangka kali ini. Dian Irawan kerjasama coba kembalikan bola kepada Pierre Yangka tadi, masih gagal. Bola diamankan oleh Ahmad Juprianto, jatuh kepada kaki Supriyono. Serangan dari sisi sebelah kiri, Bayu Gatra kerjasama dengan Supriyono tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Hadangan yang dilihat oleh wasit sebagai suatu hal yang biasa tadi dan bukan melanggar pergerakan dari Supri. Cukup menarik, walaupun pertandingan final berlangsung di tempat netral di kota Solo. Banyaknya Pusamania dan juga Sriwijaya Mania yang berada di lapangan. Pendukung tim kesayangan tentunya menjadi warna tersendiri bagi pertandingan final malam hari ini. Ya. Taufik Kasrun menuju Tantan dan terlepas Tantan kali ini. Ya, cepat sekali kita lihat Usman pribadi keluar dari gawangnya untuk bisa memotong bola dari kaki Tantan tadi. Harus lebih diperbanyak lagi umpan-umpan crossing seperti ini menjadi variasi bagi serangan Sriwijaya FC dan langsung menyulitkan Robi tadi. Sedikit kontak namun Tantan, pemain yang sangat jujur, tidak langsung terjatuh tadi. Betul. Duel 50-50 walaupun ada kaki yang terbuka dari kedua pemain. Dilihat sebagai sesuatu yang fair oleh wasit. Tersisa 32 menit lagi bagi Sriwijaya FC untuk membalas gol. Dan sejauh ini peluang-peluang terbaik jatuh pada kaki Sultan Sama dan juga Tantan. Coba lewati Supriyono kali ini. Sultan Sama mudah terbaca lagi-lagi oleh Robi. Serangan belum berakhir dari Sriwijaya FC. Ponario Astaman balik terpotong tadi. Oh, ada overload 2 lawan 1. Beruntung Abdurrahman mengamankan bola dengan sangat tenang tadi. Bayu Gatra di babak kedua ditutup oleh dua pemain Sriwijaya FC. Setiap kali dia memegang bola, Fahrudin melebar kepada Buakai Edi Fodai. Oh, cukup keras tadi kontak terjadi. Taufik Kasrun dengan pemain pengganti Wahyu. Kartu kuning langsung diberikan oleh wasit, menjaga konsistensinya sejak babak pertama tadi. Iya, cukup keras tadi kita lihat bagaimana tadi Wahyu menghentikan laju dari Taufik Kasrun yang sepertinya mengenai bagian ulu hatinya, mengalami sedikit gangguan di pernapasan nampaknya. Ini dia. Ya. Oh. Cukup keras memang. Ya. Posisi jatuh nampaknya dari Betul. Taufik Kasrun yang tidak sempurna tadi. Ya, cukup keras memang.
pada saat terjatuh. Salah satu pemain terbaik bagi Persela Lamongan di posisi wingback kanan Taufik Kasrun di musim lalu. Sehingga tidak berpikir panjang Kasar tadi langsung signing pemain yang satu ini untuk membela Sriwijaya FC di musim ini. Sebuah peluang dari posisi yang cukup ideal untuk mencoba memberikan pressure terhadap gawang Usman Pribadi. Dari sisi sebelah kiri, set piece kali ini akan dihadapi oleh Mahyadi yang kita tahu memiliki kaki kiri yang juga cukup istimewa. Cukup cermat kali ini, yang dituju adalah Fahrudin tadi. Dapat dibaca upaya dari Mahyadi mencari Fahrudin oleh Pierre Yangka. Ya, kita lihat memang pengalaman yang dimiliki oleh Pierre Yangka, mampu untuk membaca serangan dan juga tendangan dilakukan oleh Mahyadi tadi. Dan sini dia sudah hafal betul dengan pergerakan Fahrudin bermain bersama di arena. Umpan tiang dekat lagi-lagi. Sangat prima penampilan dari Sumardi. Sepak pojok. Kembali bagi Sriwijaya FC. Heading tadi clearance, Boakai Edi Fodai. Berduel dengan dua pemain dari Persisam, Ponario. Berikan bola kembali ke belakang Rifki. Oh, hampir saja tadi. Cukup riskan. Ya. Upaya dari Rifki. Ya, memang kita lihat tadi maksud dari Rifki sebenarnya bukan mengarahkan bola pada pemain yang berbeda, namun masih beruntung bola mengarah kepada temannya. Masih cukup frustrasi nampaknya Kasar tadi di sisi lapangan melihat permainan dari Boakai Foda yang belum juga membaik. Pergantian pemain, Immanuel Patwa nampaknya disiapkan untuk mengganti Ahmad Jufrianto. Sedikit bermain lebih menyerang kali ini dengan masuknya Patwa. Iya, kita lihat kembali pemain gelandang ditarik keluar oleh coach Kasar tadi untuk bisa memberikan kontribusi serangan yang berbeda dengan masuknya Immanuel Patwa. Aldair berduel dengan Diogo, harus berhati-hati Diogo dengan kecerdikan dari Aldair Makatindu. Memang bukan hal yang mudah bagi Sriwijaya FC kehilangan tandem dua striker yang tentunya sudah sangat sehati. Betul. Kayamba Gams dan juga Hilton Morera harus digantikan kali ini oleh Tantan dan Boakai Fodai. Masih perlu waktu nampaknya bagi kedua pemain ini untuk tune in. Betul. Memang waktu adaptasi yang memang kadang-kala juga setiap pemain berbeda-beda. Ada yang mungkin cepat. Oh, kesalahan di lini pertahanan Pierre Yangka tadi hampir saja miskomunikasi dengan penjaga gawang Usman Pribadi. Iya, lagi-lagi dengan seorang diri saja pun Tantan memang sangat merepotkan. Iya. Pertahanan dari Persisam hampir saja Pierre Yangka melakukan kesalahan dengan melepas bola tadi. Mengharapkan memang dan hampir handball saya pikir betul. tadi. Sudah di luar kotak penalti tadi ya. Usman, ya kartu kuning. Hilang konsentrasi dari Pierre Yangka hampir berakibat fatal bagi lini pertahanan Persisam. Dan Usman Pribadi dianggap melakukan sebuah pelanggaran berakibat kartu kuning. Ya, tidak jelas tadi nampak di kita. Apakah memang tadi pelanggaran memang yang kita bahas tadi Adi? Apakah memang itu kartu diberikan di saat Usman melakukan tangkapan tadi di luar kotak penalti dan cukup terlambat tentunya itu. Kalau ini pelanggaran adalah dari efek yang dilakukan oleh Usman tadi. Ataukah mungkin tadi wasit utama Dodi tidak melihat adanya pelanggaran, namun linesman yang memberikan kode melalui teknologi baru yang didapatkan yang berada di posisi flag dari linesman memberikan sinyal kepada wasit utama nampaknya adanya pelanggaran. Namun Sartono tampak tidak puas dengan keputusan ini. Iya. Iya, tidak jelas apakah memang pelanggaran langsung diberikan penalti. Dan kita lihat di sini wasit seperti indirect free kick ya. Indirect free kick. Indirect free kick. Ya. Ini dia. Ini pelanggaran yang dilakukan tadi. Ya, jelas memang ada pelanggaran mengenai tangan, nampaknya bola dan juga Tantan mendapatkan kontak dari Usman Pribadi. Satu kesempatan bagi Sriwijaya untuk bisa mencetak gol dan mendudukan. Tentunya akan semakin menarik pertandingan ini apabila Sriwijaya mampu mengakhiri ini. Momen yang sangat krusial bagi Persisam untuk menjaga keunggulan 1 gol mereka. Hampir seluruh pemain berada di dalam kotak penalti. Mencoba memproteksi dan tidak memberikan sudut tembak bagi para pemain Sriwijaya FC. Ponario
Pemimpin komite untuk melakukan rapat sebentar kayak sepertinya. Buakai Edi Foda juga di sana dan juga Mahyadi Pagabean. Sebuah dorongan Buakai Edi Foda membalas gol bagi Sriwijaya FC 1-1. Ya, kita lihat tidak banyak peran dari Fodai memang di babak pertama tadi, dan di sini kita lihat dengan set piece yang memang dimiliki oleh Sriwijaya atas kesalahan dari Usman Pribadi tadi. Tendangan indirect yang dilakukan oleh Ponario memberikan kepada Fodai, dan ini dia satu selebrasi yang cukup unik dengan menggunakan belangkon. Mereka menari bersama dengan coach Asar tadi. Kita akan lihat bagaimana tayang ulang tendangan yang cukup keras dari Fodai ini dia. Ya, sangat keras sekali, tidak bisa diantisipasi oleh Usman Pribadi. Nampaknya ada sedikit ruang bergerak tadi Yangka dan juga Ferdinand sehingga mengekspos penjaga gawang Usman Pribadi dari posisi sentral. Tembakan kencang tadi. Ya, tidak dapat dihalau, Fe. Dengan adanya perubahan atau pergeseran pemain pagar, ya, ini yang membuat ada celah bagi Fodai untuk bisa mencetak gol ini dia. Kita lihat bagaimana para official dari Sriwijaya yang antusias sekali menyambut gol yang diciptakan oleh Fodai. Tidak terlalu berperan selama 65 menit lebih seorang Buakai Edi Fodai. Namun lagi-lagi kualitas dari pemain yang satu ini 1 menit saja memberikan gol balasan bagi Sriwijaya FC dari posisi set piece tadi. Ya, ini dia harus berhati-hati. Ferdinand Sinaga tidak terpancing tentunya dengan main games yang ditujukan oleh Diego tadi. Sangat tidak perlu untuk terlibat dalam hal-hal seperti ini, Fe. Pemain muda ini harus lebih berhati-hati. Ferdinand Sinaga. Ya, walaupun memang pertandingan berjalan sedikit keras, namun kita juga harapkan setiap pemain juga mempunyai satu hati yang masih dingin untuk tidak selalu menyikapi setiap provokasi yang dilakukan oleh pemain lainnya ini, sehingga mereka masih bisa melakukan kontrol emosi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tentunya juga saling respect antar pemain juga diharapkan bisa terus dijaga. Tentunya Persisam tidak ingin terulang kejadian ketika di grup stage menghadapi Barito unggul 1-0 di menit akhir. Ferdinand harus mendapatkan kartu merah. Skenario pertandingan langsung berubah ketika gol balasan sudah diciptakan oleh Sriwijaya FC, kali ini dengan mental sang juara. Sriwijaya berupaya untuk unggul setelah mendapatkan gol balasan tadi. Tidak ingin mengendorkan serangan karena mereka tahu betul para pemain Persisam sedang dalam keadaan tegang dan resah. Ya, Emrobe di sini dianggap melakukan pelanggaran. Sangat keras. Dan satu pelanggaran yang sangat tepat. Kita lihat di sini wasit memberikan sangat keras dan sangat tidak pantas. Kalau kita lihat tadi Yasin Kone melakukan protes terhadap wasit karena memang jelas pelanggaran ini di depan wasit Dodi. Sama sekali tidak ingin memainkan bola dan hanya mengincar bagian ankle tadi dari Buakai Edi Fodai. Dan inilah mungkin kendala dari tim yang banyak diisi pemain muda. Terkadang konsentrasi mereka terpecah ketika bersamakan kedudukan seperti ini. Tentunya peran dari Sartono Anwar sangat penting di sisi lapangan, menenangkan para pemain. Sriwijaya FC mencium darah dan mencoba membalikkan keadaan. Diogo, lagi-lagi gaya goalkeeping yang cukup riskan dari Usman Pribadi tadi. Ya, hampir saja kita lihat kembali karena lapangan yang begitu licin sehingga bola memantul dan agak sedikit sulit untuk ditangkap oleh Usman Pribadi. Namun masih beruntung Usman mampu menangkap bola yang lepas dari tangannya tadi. Supriyono, Bayu Gatra. Persisam berupaya menemukan kembali form permainan mereka. Di bawah kawalan dari Abdurrahman tadi. Mencoba berputar Bayu dan terjadi pelanggaran yang lagi-lagi tidak perlu dilakukan. Begitu banyak pemain dengan jersey berwarna hitam, namun sayang Fahrudin justru memilih untuk menjatuhkan Bayu. Iya, di sini dengan kemampuan skill yang cukup baik dari seorang Bayu yang berusaha untuk mengintimidasi para pemain pertahanan Sriwijaya dengan capping yang dilakukan, sehingga akhirnya kita lihat terpancinglah bagaimana emosi dari para pemain Sriwijaya untuk menjatuhkannya, sehingga kembali peluang dimiliki oleh Persisam untuk bisa memperbesar atau juga untuk kembali mengungguli Sriwijaya FC apabila dari tendangan bebas ini
mampu melakukan eksekusi yang cukup baik Vincent Kone. Kita tahu Kone menciptakan 2 gol dari set piece bagi Balper Sidoarjo di musim lalu. Momen yang sangat menegangkan bagi Kasarta di sisi lapangan. Iya. Melihat kualitas dari Kone memang yang sudah tidak terbantahkan lagi. Jarak yang cukup ideal dengan sepakan kaki kiri nampaknya. Apakah power ataupun akurasi yang menjadi pilihan dari Lansine Kone? Berkonsentrasi juga penjaga gawang Sriwijaya FC Rifki Mohodompit mencoba membaca pergerakan bola dari upaya Kone. Sayang sekali. Tidak maksimal tadi upaya dari Kone. Kadang-kadang memang pada saat seorang pemain tingkat emosinya sudah agak sedikit meningkat tadi, mempengaruhi bagaimana dia melakukan satu eksekusi tendangan. Dan lagi sebuah challenge yang saya pikir cukup liar tadi terhadap Ponario, ini cukup berbahaya. Betul sekali, sangat keras. Kali ini nampaknya dilakukan oleh Sumardi, pemain bertahan dari Persisam. Ini dia dalam tayangan ulang lagi-lagi sangat liar dan nampaknya wasit berhak untuk memberikan kartu merah dalam keadaan seperti ini, Pe. Ya, saya agak sedikit kurang setuju di sini dengan keputusan wasit yang hanya memberikan pelanggaran kepada Sriwijaya. Karena kita lihat tayang ulangnya begitu keras pelanggaran dari Sumari tadi. Umpan dari Diogo, sayang sekali lebih dekat pada Usman pribadi. Upaya dari Diogo Rangel tadi. Coba dibangun oleh Persisam, mentah di kaki Abdurrahman. Menjauh ke depan, terpotong oleh Robi tadi. Lansine Kone kali ini bagi Pesut Mahakam. Dibayang-bayangi oleh Boakai Edi Fodai. Melebar kepada Ferdinand Alfred Sinaga. Kembali Kone. Setelah disamakan kedudukan satu-satu oleh Sriwijaya FC, nampak Persisam kesulitan untuk mencoba membuat peluang di depan gawang dari Rifki Supriyono. Duel dengan Tantan. Sudut yang cukup sempit bagi Bayu Gatra untuk mencoba membangun serangan. Ya, masih sangat stabil penampilan dari Bayu Gatra tadi. Memasuki menit ke 73 ini. Dan kita lihat lagi, V. Ya. Skill set yang coba diperagakan oleh Bayu Gatra begitu lengkap. Merepotkan Mahyadi Panggabean. Ya. Mendapatkan keuntungan dari servis sepak pojok yang akan diambil oleh Ferdinand Sinaga. Ada Kone menjadi salah satu target dan juga tentunya Aldair Makatidu. Umpan akan dilepaskan oleh Ferdinand Sinaga dari sepak pojok. Pierre Yangka yang dituju, sayang sekali. Heading yang terlalu lemah, tidak bisa mengancam gawang dari Rifki. Kalau kita melihat bagian tangan yang retak dari Yangka baru saja ditempelkan protektor baru, V. Ya. Yang baru dia lakukan di pekan lalu. Dan harus terpasang mungkin untuk 2-3 minggu ke depan. Dian Irawan melakukan pelanggaran tadi terhadap Ponario Astaman. Diogo Abdurrahman, inisiatif permainan mulai dipegang Sriwijaya FC. Immanuel Patwa, terupas yang sangat terukur tadi. Sayang sekali, cutback dari Taufik Kasrun tidak bisa disambut oleh salah satu pemain berjersey warna hitam tadi. Ya, cukup baik kita lihat terupas tadi mengarah kepada Taufik Kasrun yang melakukan overlapping. Namun sayang sekali kita lihat passing atau juga crossing mendatar dari Taufik tidak begitu maksimal tadi. Sultan Sama kali ini bagi Sriwijaya FC. Oh, luar biasa melewati Kone. Sultan Sama, sayang sekali. Off balance di saat yang sangat menentukan tadi. Dan nampaknya mengalami sedikit masalah dengan kram. Bekerja keras sejak menit pertama bagi Sriwijaya FC Sultan Sama. Oh, ya terpleset tadi pada saat melakukan tendangan dan mengalami sedikit permasalahan di bagian ankle kaki sebelah kiri. Harus mendapatkan perhatian ekstra dari tim medis tentunya. Ya.
sama pemain kunci bagi Sriwijaya FC. Kita akan lihat apakah Fandi Mukhtar akan diturunkan apabila memang sama mengalami cedera, karena ini pun merupakan tempat atau juga posisi dari Fandi Mukhtar. Kita lihat di sini bagaimana coach Kasar tadi menanyakan kepada tim medis Sriwijaya apakah memang Sultan Sama bisa bermain atau tidak. Ponario Astaman gagal melewati Kone tadi. Melebar kali ini Persisam. Kembali Bayu Gatra berpindah sisi. Umpan pendek Sumardi mencari pergerakan rekannya. Umpan tiang jauh. Oh, hampir saja tadi. Duel di udara. Bukan sebuah pelanggaran, play on. Sumardi. Supriyono dari flank sebelah kanan. Lakukan tekanan kali ini. Kone. Melebar kepada Bayu Gatra, menekan dari sisi sebelah kanan pertahanan Sriwijaya FC, kerjasama dengan Kone. Oh, tembakan kencang yang lagi-lagi masih berada di samping gawang dari Rifki tadi. Upaya dari Kone. iya, memang ada blocking tadi yang dilakukan oleh para pemain Sriwijaya. Di sini kita lihat mendapatkan sodoran dari Bayu Gatra, dan ini dia tendangan masih mengenai kaki Abdul Rahman. Sangat baik tadi upaya dari Abdul Rahman mengganggu tembakan dari Kone. Di bawah 15 menit lagi tersisa pertandingan final Interral Cup 2012. Skor sama ketat 1-1. Bola diamankan oleh Ponario Astaman. Supriyono. Bayu Gatra. Dian Irawan. Oh, sayang, salah pengertian tadi. Dian Irawan. Iya. Supriyono tadi yang tidak melanjutkan larinya, sehingga akhirnya bola sodoran dari Dian keluar dari lapangan pertandingan. Immanuel Patwa diamankan bola oleh Bayu tadi. Lansine Kone. Sumardi bergerak cepat mencoba memasuki lini pertahanan Sriwijaya FC dan harus dilanggar oleh Ponario Astaman. Baik, kita lihat sini penampilan dari Sumardi, dan ini dia pemain yang kita bahas dari tadi. Kesempatan pertama pemain yang baru saja dikontrak oleh Sriwijaya FC. Apakah kita akan lihat penampilan terbaik dari seorang Fandi Mukhtar yang bisa langsung beradaptasi dengan tim barunya ini? Akan sangat menarik kita nantikan. Kembali set piece menjadi salah satu senjata bagi Persisam untuk mencuri gol di babak kedua ini. Setelah apa yang terjadi di babak pertama tadi, tentunya backline Sriwijaya FC akan lebih mawas diri. Ferdinand Sinaga deflected mengenai Sultan Sama nampaknya. Upaya dari Ferdinand Sinaga. Sepak pojok bagi Pesut Mahakam. Man-to-man marking tidak jelas tadi. Kembali Ferdinand Sinaga. Kontrol yang baik. Dian Irawan berputar tadi. Beruntung Immanuel Patwa melakukan blocking yang cukup tepat. Terlepas kembali Ferdinand Sinaga memasuki kotak penalti Sriwijaya FC. Tekanan kali ini dari Pesut Mahakam. Sayang sekali tidak ada satupun pemain di posisi sentral. Supriyono di bawah tekanan Fahrudin. Tantan. Bukan pelanggaran. Semakin menarik permainan, memasuki menit-menit akhir babak kedua. Persisam Samarinda tidak ingin begitu saja menyerah di tangan sang juara Indonesia Super League Sriwijaya FC. Menunjukkan segala kemampuan mereka. Dalam tekanan Diego tadi, Sumardi coba lepaskan tembakan. Beruntung masih ada Abdul Rahman. Kemelut di kotak penalti, Ferdinand Sinaga luar biasa terbas. Kone! Gol yang sangat spektakuler, terutama dari kemampuan Ferdinand Sinaga. Dengan semangatnya memberikan ruang tembak bagi Kone, merubah kedudukan 2-1, dan kejutan itu belum berakhir, Ferdan Huta Barat. Iya, kita lihat memang dengan kecerdikan dari seorang Ferdinand Sinaga meliuk-liuk di dalam kotak penalti, dan kita lihat memberikan keuntungan bagi seorang Kone yang berdiri sangat bebas dan melakukan tendangan yang tidak begitu keras, namun
cukup untuk bisa menggetarkan gawang dari Rifki Mokodovic untuk yang kedua kalinya. Kita lihat di sini bagaimana begitu antusiasnya para pemain dari bench yang menyambut gol yang diciptakan oleh Kone. Ini dia sosok dari seorang pemain yang baru saja dibeli oleh Persisam. 2 gol diciptakannya. Luar biasa. Ya, ini dia sangat menarik. Betul. 1-2 sentuhan dan dimulai dengan gerakan dari seorang Ferdinand Sinaga. 4 pemain dan ini dia. Onside memang dan bam, gol. Begitu baik dari seorang Kone. Bagi anak-anak yang sedang menyaksikan partai final malam hari ini, lihatlah aksi fenomenal dari Ferdinand Sinaga. Kerja keras dan kemauan yang mengakibatkan dia menjadi salah satu pemain muda paling berbakat yang dimiliki oleh Indonesia. Memberikan peluang tadi bagi Kone untuk menciptakan gol keduanya di final Inter Allen Cup malam hari ini. Dan untuk sementara, Pesut Mahakam secara fenomenal unggul dari juara Indonesia Super League Sriwijaya FC 2-1. Memasuki 10 menit terakhir partai puncak Inter Allen Cup. Empat gol total dari Lansine Kone sepanjang Inter Allen Cup berlangsung, V. Ya, dan kita di sini kembali Coach Sabton Anwar yang sepertinya akan merubah strategi dengan mungkin memasukkan pemain bertahan untuk mengamankan skor yang sudah mereka dapatkan saat ini. Paling tidak juga mereka harus bisa bermain tempo nih, mendelay serangan, karena memang kita lihat waktu yang agak sedikit sudah mulai memasuki menit akhir. Tantan dan Buakai Rivaldo coba kerjasama tadi, masih gagal. Nampaknya upaya dari Sriwijaya FC untuk memenangkan Piala Inter Allen Cup kedua mereka akan digagalkan oleh upaya yang sangat luar biasa dari anak-anak Pesut Mahakam. Namun tentunya masih tersisa di bawah 10 menit partai final kali ini. Dan inilah menit-menit di mana mental juara berbicara. Fandi Mohtar menggantikan Sultan Sama. Tantan. Oh. Emmanuel Patwa. Penario Astaman kali ini. Ketika Sriwijaya FC sudah mulai menikmati permainan mereka dan menguasai lini tengah, gol kejutan tercipta. Dan kita lihat tadi bagaimana pressure, kolektivitas defense yang dilakukan anak-anak Persisam sangat baik. Dimana tadi Farudin agak sedikit sulit untuk melawan atau juga melewati 3 pemain. Dan akhirnya Supriyono melakukan pelanggaran. Aldair Makatindo pun juga harus turun jauh untuk menjadi pagar dari tendangan bebas untuk Sriwijaya FC. Diogo Rangel yang akan mencoba mengeksekusi. Sudah dengan cukup sulit apabila melepaskan tembakan tentunya. Umpan ditujukan menuju posisi sentral kotak penalti. Fahrudin, Emmanuel Patwa. Langsung ke depan, Buakai Fodai terlepas. Offside nampaknya. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Sriwijaya FC. Taktik menghambat waktu tentunya sudah mulai dijalankan oleh Persisam Samarinda, terutama dari lini pertahanan Pierre Yangka. Jauh ke depan, Bayu Gatra yang dituju. Wow, cukup tadi Mahyadi Panggabean lakukan back pass. Robi heading kepada Sumardi. Upaya gagal dari Sumardi mengamankan lini pertahanan Persisam Samarinda. Coba lakukan tekanan kembali Sriwijaya FC. Emmanuel Patwa. Kembali terlepas Buakai Fodai. Namun lagi-lagi untuk kesekian kalinya offside. Ya. Komunikasi yang sangat lancar di lini pertahanan Persisam. Ya, dan sudah terbaca kita di sini apabila memang para pemain Sriwijaya yang masih melakukan direct pass dengan long pass ke arah Fodai, karena kita lihat kolektivitas defense untuk menarik offside dari anak-anak Persisam cukup baik. Seharusnya
para pemain Sriwijaya lebih berani melakukan short pass dan juga wall pass untuk menembus pertahanan dari Persisam. Kone, Persisam Samarinda berupaya kembali untuk menciptakan gol yang akan benar-benar mengamankan posisi mereka di final malam hari ini. Bayu Gatra. Oh, Semakin lama saya melihat penampilan anak muda ini semakin terkejut dengan kemampuan yang memang luar biasa, bakat yang dimiliki pemain yang satu ini. ya, kita melihat konsistensi permainan dari Bayu Gatra sangat baik, dan tentunya apabila dia terus bisa mengasah kemampuannya, kita juga tahu pasti pemain juga akan menjadikan pemain yang cukup berlabel dengan harga yang sangat mahal ini. Ferdinand Sinaga kembali sepak pojok bagi Persisam. Sebuah setup tadi dari Kone, beruntung masih bisa diamankan. Pierre Yangka, Dian Irawan kembalikan pada Pierre Yangka. Deflected tadi, upaya umpan dari Pierre Yangka. Cukup berbahaya, namun lebih dekat pada Usman Pribadi. Walaupun tertinggal 2-1, ada hal yang cukup positif yang bisa diambil oleh Kasar tadi melihat penampilan dari Tantan. Ya. Begitu Spartan, bekerja keras, mencoba membuka ruang dan memberikan tekanan-tekanan terhadap penjaga gawang lawan. Iya, dan memang kita tahu juga Tantan pemain yang tidak pernah mengenal lelah, walaupun timnya juga tertinggal, selalu menjadi satu inspirator di depan untuk bisa memberikan motivasi kepada rekannya, seperti yang terlakukannya pada saat Sriwijaya berhadapan dengan Persija, di mana saat itu dengan masuknya Tantan lah permainan dari Sriwijaya mengalami perubahan dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Buakai Fodai tanggung tadi upaya dari Buakai Fodai, sebuah true pass kembali langsung berakibat counter attack cepat bagi Persisam dari kaki Aldair. Masih Aldair Bakatindu. Oh, terlepas Ferdinand Sinaga. Oh, cukup menarik untuk melihat apakah offside memang posisi dari Ferdinand Sinaga ketika menerima umpan tadi dari Aldair. Diogo tidak ingin membuang waktu, langsung membawa bola menuju Taufik Kasrun. Buakai Edi Fodai kali ini. Kembali, tanggung tadi beruntung, masih bisa digapai. Fandi Mohtar, oh free, Tantan! Oh sayang sekali, masih dapat diselamatkan upaya tadi dari Tantan. Iya, kita melihat half volley dari Tantan memang sangat baik. Dengan crossing dari Fandi Mohtar, sangat berkelas, dan ini dia tendangan, ya, namun sayang sekali masih bisa dimentangkan karena terlalu tepat pada jangkauan Usman Pribadi. Upaya spektakuler, tendangan dari Tantan dan jelas belum melewati garis tadi. Dua kali di babak kedua ini Taufik Kasrun melepaskan crossing dan keduanya mengancam gawang dari Usman Pribadi. Dan umpan terakhir tadi oleh Fandi Mohtar tentunya kembali mengancam. Crossing V tentunya menjadi salah satu kunci yang harus diperbaiki oleh para pemain Sriwijaya FC karena kerap kali justru memberikan tekanan yang cukup berbahaya bagi gawang lawan dan jarang dilakukan. Sebenarnya dengan masuknya dua pemain sayap di mana Fandi Mohtar dan juga Fahrudin agak sedikit merubah permainan penampilan daripada Sriwijaya. Namun agak sedikit terlambat kita melihat masuknya Fandi Mohtar. Ini dia tendangan di sudut yang sangat sempit tadi. Kita lihat bagaimana Rifki Mokodompit harus memungut bola kembali dari gawangnya, karena kita lihat pergerakan dari Rifki tadi agak sedikit terlambat untuk menutup ruang sempit, ruang tembak dari Densin Kone. Disambut meriah dan sujud syukur oleh bench Persisam Samarinda. Kerja keras dari Ferdinand berbuah hasil dengan sebuah finishing yang sangat elegan dari Lansine Kone, yang untuk sementara nampaknya akan menjadi gol kemenangan bagi Persisam Samarinda. Satu tangan sudah berada di Piala Inter Island Cup bagi Persisam. Mampukah mereka pertahankan keunggulan ini? Memasuki menit akhir di waktu normal,
Pelanggaran nampaknya terhadap Fandi. Berbicara kepada beberapa wartawan kemarin, Kashar tadi memang tidak menargetkan untuk juara, namun Iya. dia lebih memilih untuk memberikan playing time kepada para pemainnya untuk membiasakan terhadap suasana kompetisi yang akan berlangsung nanti. Dan mungkin itulah juga salah satu alasan coach Kashar tadi memberikan kesempatan kepada Rifki Podomkin. Iya. Mahyadi cukup berbahaya. Tata! Sangat fenomenal mental. Juara berbicara dan Tantan memberikan bukti bahwa Sriwijaya FC memang adalah juara bertahan yang memiliki mental untuk selalu fight back terhadap tekanan-tekanan yang terjadi. 2-2, drama belum usai. Iya, kita sudah membahas tadi bagaimana seorang Tantan, pemain yang tidak kenal menyerah walaupun timnya tertinggal. Iya. Dan memang kembali Tantan membuat satu perubahan. Nyambut crossing dari Mahyadi tadi, dari bola set piece, dan Tantan kembali bisa menyamakan kedudukan sehingga akan memaksakan mungkin pertandingan ini harus dilangsungkan dengan extra time. Ini dia tendangan dari Mahyadi sangat baik dan memang sangat onside. Bam, heading tidak terlalu keras namun cukup menusuk gawang, masuk di sudut kiri gawang dari Usman Pribadi yang kita lihat tidak ada gerakan sedikit pun. Ya. Hanya melihat gol yang masuk ke gawangnya. Ini dia. Dua pemain yang terlepas begitu saja, V. Ada Fandi dan juga Tantan di sana. Luar biasa sekali. Dan kita lihat bagaimana Ashar tadi. Yes! Kita lihat tadi bagaimana dia kembali bergoyang. Dan ini kita lihat bagaimana para official dari Sriwijaya yang juga melompat Ya. dari bangkunya. Drama terjadi di Stadion Manahan di partai final Inter Cup, di mana di menit ke-91 Tantan memberikan jawaban gol balasan dan juga menunjukkan spirit tanpa menyerah yang dimiliki oleh Laskar Wong Kito yang menjadi trademark tim ini. Mereka tidak pernah tahu kapan saatnya kalah karena selalu berupaya untuk membalikan keadaan, membalas gol. Namun lagi-lagi semangat dari tim muda Pesut Mahaka mampukah mencuri gol di menit-menit akhir ini. Posisi yang cukup vital. Tahu beberapa algojo seperti Kone dan Yangka sangat piawai di bola-bola mati seperti ini. Extra time sudah menanti kita, namun mampukah Pesut Mahaka memberikan kejutan kembali. Waktu-waktu yang sangat megangkan bagi Sriwijaya Mania tentunya. Ferdinand Sinaga, umpan kali ini. Clearance tadi jatuh pada kaki. Oh, sayang sekali Dian Irawan tidak bisa melepaskan tembakan. Masih belum berakhir tekanan. Oh, sangat disayangkan. Bayu Gatra tadi tidak maksimal. Taufik Kasrun. Backheader dari Fandi Mokhtar. Dibuang saja tadi. Upaya dari Fandi. Fandi Mokhtar kembali. Umpan yang cukup berbahaya tadi. Coba ditujukan kepada Buakai Fodai. Bayu Gatra. Oh, kontak cukup keras, play on. Bola masih berada di penguasaan Persisam Samarinda. Dipotong oleh Taufik Kasrun. Serangan belum berakhir, harus berhati-hati Sriwijaya FC. Luar biasa menegangkan, V, akhir pertandingan ini. Ya, kita melihat kegigihan dari para pemain Sriwijaya yang tanpa mengenal lelah untuk terus. Ya, ini dia kembali. Hati-hati. Peluang. Ada Buakai Fodai kali ini. Akhir ini. Terlepas, Fahrudin. Cukup terbuka, Fahrudin. No. Lagi-lagi. Penangkapan yang tidak lengket, namun masih dapat menghalau upaya dari Fahrudin tadi. Heading tidak sempurna dari Taufik Kasrun. Peluang kembali dari kaki Kone. Diamankan Abdurrahman. Wasit Dodi melihat jam tangan. Belum menimbulkan peluitnya. Bayu Kone kali ini. Terlepas dari penguasaan Kone, Dian Irawan. Bayu Gatra kembali. Umpan dari Bayu Gatra dibuang tadi oleh Taufik Kasrun. Drama belum berakhir. Di kotak penalti dari Sriwijaya FC, Ponario berusaha mengamankan backline dari Sriwijaya FC, play on. Emmanuel Patwa. Mungkinkah ini menjadi serangan terakhir bagi Laskar Wong Kito? Buakai Fodai begitu menegangkan akhir pertandingan final malam hari ini. Dan mitra sepak bola berakhirlah normal time.
Dan skor sama ketat 2-2. Gol balasan yang sangat dramatis diciptakan Tantan di menit ke-91. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana.